Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel YouTube saya, Sinta Pramadewi. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini saya dapatkan di sebuah toko tempat penjualan pernak-pernik Imlek. Jadi saya dapetin di sebuah toko pernak-pernik Imlek. Nama judul bukunya itu ini, Keajaiban. Judulnya itu keajaiban, tapi yang dibahas itu terkait dengan tentang bukti adanya reinkarnasi, kehidupan di masa lampau. Kita kalau di Bali kan di Hindu ya, khususnya kita tahu yang namanya Punarbawa. Kita percaya itu bahwa kita selalu terlahir ke dunia ini. Itu pun dibuktikan misalnya seorang bayi nih yang sudah 12 hari gitu setelah lahir, pasti ditanyain, kalau kita biasanya nanyanya ke orang pintar gitulah, juru dasaran gitu ya, kita nanya siapa sih yang lahir bayi ini, siapa sih, reinkarnasi dari siapa, itu bisa kita ketahui biasanya adalah orang-orang terdekat, misalnya kakek, nenek gitu ya. Nah, sedangkan buku ini itu membahas tentang sebuah kehidupan masa lampau, bahkan yang terjadi beribu-ribu tahun sebelumnya. Misalnya saya nih ternyata dulu tuh adalah mungkin prajurit di kerajaan mana gitu ya. Jadi itu dibahas di sini. Lalu apa sih hubungannya kehidupan masa lampau dengan kehidupan saat ini? Ternyata yang dibahas di buku. Jadi buku ini tuh karangan dari Dr. Brian Elwes dan Amy Ewes. Dia tuh bapak sama anaknya gitu ya. Jadi di buku ini tuh dijelaskan jadi pengalaman-pengalaman orang gitu dengan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini. Misalnya nih yang masih saya ingat nih, soalnya nih bukunya lumayan juga sih, saya sudah baca mungkin sekitar udah 3 bulanan nih. udah selesai saya baca semua ini. Jadi ada seseorang yang ngeluh sakit punggung nih sekarang, di kehidupan sekarang dia tuh sakit punggung gitu. Setelah dicekin ke dokter gitu, dikasih obat, terus diberikan perawatan, itu sakit punggungnya nggak hilang-hilang. Tetapi dengan teknik khusus ya, kayaknya kayak apa ya, mungkin kayak di hipnoterapi gitu ya. Jadi ditelusuri kehidupannya dia sebelum saat ini gitu, apakah ada kejadian gitu yang menyebabkan sakitnya dia itu. Ternyata setelah digali alam bawah sadar dia teringat pada saat masa perperangan, dia tuh mengalami sesuatu yang tragis gitu. Jadi ternyata punggungnya itu dia kena tombak. Jadi waktu di kehidupan sekian ribu tahun di sebuah kerajaan itu dia kena tombak gitu, punggungnya, sehingga terluka gitu, dan itu menyebabkan kematiannya pada saat itu. Nah, setelah akhirnya di situ, di memori ingatan yang dia hidup di masa lampau itu diberesin gitu. Jadi tombaknya itu dicabut. Jadi kayak mungkin diberi kayak treatment gitu ya. Jadi ternyata dia sembuh akhirnya gitu. Jadi di kehidupan ini tiba-tiba sakitnya itu udah hilang, nggak sakit lagi. Dan dijelaskan pula bahwa memang ya kita pun percaya ya kalau di Hindu Bali itu kita punya karma, bahwa karma masa lalu, karma itu kan ada namanya karma yang bisa dinikmati langsung, ada yang karma itu bisa dinikmati dalam jangka waktu yang sudah lama gitu ya. Nah, orang pun kita percaya bahwa kita bawa karma kita masing-masing. Nah, bisa jadi itu misalnya sesuatu yang belum beres di kehidupan yang lalu, misalnya kayak yang memiliki emosi yang intens gitu ya, kayak itu kan dia tuh peperangan tertusuk tombak dan menyebabkan kematian gitu, mungkin pada saat emosinya itu gimana gitu ya, terus ke bawah sampai kehidupan sekarang sehingga menimbulkan sakit di punggungnya gitu. Ternyata setelah itu diberesin, ternyata sakit punggungnya hilang. Nah, begitupun juga mungkin hubungannya sama yang namanya karma masa lalu, bahwa karma masa lalu itu memang berkaitan, maksudnya memang kita bawa di kehidupan sekarang gitu. Nah, itu di buku ini dibahas itu.
banyak banget cerita-cerita, bahkan misalnya kayak sebuah ketakutan, trauma, misalnya ada seorang wanita, saya kebetulan belum ada anak ya, udah menikah ya. Ada ternyata setelah digali di masa lalunya, ternyata dia ada trauma gitu. Di kehidupan yang lampau ternyata ada trauma, dulunya dia misalnya ditinggalin sama suaminya, terus ditelantarin, terus anaknya menderita, akhirnya dia bertekad dalam dirinya dengan emosi yang intens, dia bahwa dia nggak mau punya anak, sampai akhirnya di kehidupan sekarang pun dia belum mendapatkan anak, sebelum akhirnya dia berberes dengan emosinya itu gitu, dengan kejadian itu. Ini menarik sekali bukunya, tebal sih ya. Ini ada kumpulan cerita-cerita, ada banyak banget kisah-kisah ya tentang kehidupan di masa lalu. Karena ya sebenarnya kalau saya sih, untuk apa sih kita tahu kehidupan masa lalu gitu? Ya bener juga sih, kita harus belajar melepas, tapi siapa tahu gitu, kita memang harus melepas itu gitu. Kita hidup itu ya now, sekarang gitu, bukan masa lalu. Tetapi kita kan eh, perlu tahu juga, jadi masa lalu tuh bisa menjadi sebuah guide gitu loh, untuk oh apa trouble problem yang kita alami ini jangan-jangan memang belum beres yang masa lalu. Jadi bukan berarti kita mau nginget itu, enggak, tapi kita mau biar beres masa lalu itu, sehingga apa yang kita alami atau kita jalani di kehidupan saat ini itu bisa berlangsung dengan baik gitu. Jadi tidak ada ganjalan-ganjalan dari yang lalu-lalu sih. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya niatnya sih seperti itu ya. Dia buku ini itu keajaiban, judulnya kan keajaiban. Terus di bawahnya itu transformasi kekuatan penyembuhan dari ingatan masa lalu. Jadi dengan ingatan masa lalu itu kita bisa tersembuhkan nih di saat ini. Mungkin ada permasalahan yang belum beres-beres saat ini, bisa jadi itu kaitannya dengan masa lalu gitu. Nah, di sini nih di daftar isi itu ada, ini halamannya itu sampai halaman ke 413. Jadi saya sebutin ya, di daftar isi ini ada satu, itu ada kita semua saling berhubungan. Wow, ini menarik sekali nih. Kita itu terhubung. Terus kedua itu membuktikan ingatan. Oh ya, ini membuktikan ingatan. Jadi gini, jadi ada seorang gitu yang di regresi masa lalunya, maksudnya di hipno, terus digali masa lalunya, dia nyebutin dia nemuin ada desa ini, terus dia merupakan, kalau nggak salah waktu itu dia prajurit apa rajanya gitu. Terus akhirnya penasaran nih gitu. Jadi kerajaan tuh ada di daerah mana gitu, misalnya wilayah mana gitu, dicari ke situ, dan ternyata peninggalan itu memang masih ada, padahal sebelumnya dia nggak tahu. Tapi setelah ditelusuri sampai di sana, ternyata memang ada peninggalan-peninggalan itu, dan memang ada jadi bisa dibuktikan itu bahwa kejadian tersebut memang benar-benar ada dahulunya, dan itu dibuktikan di buku ini gitu. Terus juga bagaimana mengerti dapat menyembuhkan. Wah, yang ini ya, kebebasan dari luka emosional. Nah, ini menarik sekali nih, kebebasan dari luka emosional. Jangankan di kehidupan lalu, di kehidupan sekarang aja kalau kita nggak beres sama emosi kita, pasti itu berdampak tidak baik. Oke, lanjut ya. Kemudian ada penyembuhan gejala fisik dan penyakit. Terus yang keenam nih ada melepaskan kesedihan. Nah, yang megang-megang kesedihan nih hati-hati loh. Jadi luka emosional, kesedihan, dendam, itu kalau misalnya jangankan deh mikirin yang masa lalu dalam artian kehidupan yang beribu-ribu tahun, di kehidupan ini aja deh. Kalau misalnya kita gitu punya masalah sama orang dan gak beres, ayo yang sakit tuh siapa? Itu tuh yang megang-megang emosi, yang masih mendem-mendem emosi gitu, gak mau melepas, ya itu yang sakit. Jadi lama-lama bisa muncullah sakit, penyakit-penyakit fisik gitu kan. Ya itulah. Jadi buku ini dibahas itu ya. Kemudian tentang intuisi dan kemampuan fisik lainnya. Terus yang ke-8, salah satu kebaikan hati, 9 hubungan yang abadi. Kita tuh abadi ya di dunia ini ya. Abadi nggak? Kalau fisik kita sih sebenarnya dengan semua ini ya, apa ya, besok mati mungkin kita cuma tamu aja di sini, tapi energi kesadaran kita itu yang abadi gitu ya.
yang saya baca, karena saya pun tidak pernah ingat apa yang terjadi di kehidupan saya sebelumnya gitu. Oke. Kemudian ada pelajaran yang hewan ajarkan. Terus pendek dan manis. Kemudian 12 pengalaman spiritual dan mistis. Yang terakhir itu ucapan terima kasih. Ini menarik sekali. Cuman memang bahasanya ini kayak apa ya? Dia mengisahkan, dia tuh mengulas lagi kisah-kisah dari orang-orang yang merupakan ini kliennya dari Dr. Brian ini. Jadi tentang apa yang sudah sempat disembuhkan sama Dr. Brian ini dibahas di sini gitu. Ceritanya banyak banget, dan setiap dari kisah yang diceritakan di sini itu semua menyimpan sesuatu apa sih, pesan yang menarik pokoknya. Ini saya nggak tahu deh apakah masih dicetak gitu. Ini penerbitnya Karania. Maksudnya apakah masih ada di toko-toko buku kayak di Gramedia, itu saya kurang tahu sih ya kalau buku ini ya. Karena ini, wah ini ada judulnya juga gini, Pelukan Seorang Ibu. Wah, ini bagus sekali nih. Ini terbitan, ini cetakannya pertama bulan Juni 2013. Ya, itu aja deh dulu secara umum. Jadi bagaimana, saya baca ininya dulu sedikit ya, yang hipnosis yang ada di belakang ini ya. Sebagai seorang psikolog terapis tradisional, Dr. Brian Weiss dulunya skeptis ketika salah satu pasiennya mulai mengingat trauma kehidupan lampaunya. Dan kenangan-kenangan ini membuatnya sembuh dari mimpi buruk yang terus berulang dan serangan kecemasan dengan cara yang ia tidak pernah alami sebelumnya. Skeptisnya semakin luntur ketika ia mulai menyampaikan pesan-pesan dari ruang antara kehidupan dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran tentang kematian putranya yang ia tidak pernah akan ketahui. Sekarang, sebagai pemimpin di bidang terapi kehidupan lampau, Dr. Weiss telah menolong ribuan orang untuk terhubung dengan kehidupan lampau mereka dan mengalami penyembuhan yang luar biasa. Dalam buku keajaiban, Weiss bersama dengan putrinya berbagi kisah-kisah nyata yang luar biasa untuk mengungkapkan bagaimana regresi kehidupan lampau dan kunci bagi tujuan spiritual kita. Kesadaran bahwa kita memiliki kehidupan berulang, terpisah dari jeda spiritual di sisi lain, membantu untuk menyingkirkan rasa takut terhadap kematian dan membawa lebih banyak kedamaian dan sukacita pada saat ini. Dalam buku keajaiban ini, kisah-kisah pribadi dibarengi dengan ajaran inspirasional dari Dr. Weiss mengungkapkan bagaimana kita bersentuhan dengan kehidupan lampau kita secara mendalam dan permanen, menyembuhkan pikiran dan tubuh. Pada akhirnya kita menjadi terinspirasi, terbarukan, dan yakin terhadap kebenaran bahwa kita adalah makhluk abadi yang bebas untuk menyembuhkan luka kita sekarang melalui pengertian yang lebih baik tentang masa lalu kita. Ini adalah sebuah praktik untuk membantu meningkatkan kehidupan kita sekarang, berevolusi di sepanjang jalan spiritual kita dan hidup setiap hari dengan tujuan. Oke, demikian dulu ya yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jadi poinnya itu, satu, ini membuktikan tentang adanya kehidupan masa lampau atau yang disebut kalau kita di Bali ya Punarbawa gitu ya. Jadi itu disebutkan jelas di buku tentang, dan juga tentang karma masa lalu. Bagaimana hal-hal yang terjadi di masa lalu yang belum beres itu mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Ya, demikian dulu ya yang saya akan bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan kembali lagi untuk berbagi lagi tentang buku-buku yang sudah sempat saya baca, terus juga tentang pengalaman hidup yang menarik. Demikian dulu, sampai jumpa.